Pada studi kasus PLS yang akan kami bawakan, nama kasusnya adalah permasalahan pendidikan luar sekolah. Nah, apa sih permasalahannya? Permasalahannya adalah kurangnya tingkat literasi pada masyarakat atau siswa. Membaca adalah jendela dunia. Karena dengan membaca, maka manusia dapat mengetahui banyak hal yang tidak diketahuinya. Kemampuan dan kemauan membaca akan mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan atau skill seseorang. Semakin banyak membaca dapat dipastikan seseorang akan semakin banyak tahu dan banyak bisa. Artinya, banyaknya pengetahuan seseorang akan membantu dirinya dalam melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak dikuasainya. Sehingga, seseorang yang banyak membaca memiliki kualitas yang lebih dari orang yang sedikit membaca. Adapun rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian akan ditampilkan pada slide-slide berikut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tabita Teresia Nababan dengan NIM 12211111042. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai bagian faktor yang menjadi penyebab kondisi rendahnya literasi kemampuan membaca masyarakat Indonesia. Di antaranya yaitu meliputi yang pertama permasalahan di dalam lingkungan sekolah. Sekolah atau pendidikan merupakan sebagai salah satu tempat yang dipercaya untuk melahirkan masyarakat atau siswa yang mampu membaca dan memiliki pengetahuan. Rendahnya minat dan kemampuan membaca siswa akan memberi pengaruh pada kemampuan akademik siswa yang bisa berdampak pada kualitas kelulusan. Oleh sebab itu, perlu diketahui beberapa hal yang menjadi penyebab rendahnya kemampuan membaca siswa di sekolah, antara lain yaitu terdapat beberapa poin. Yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana membaca. Terbatasnya sarana dan prasarana membaca, seperti ketersediaan perpustakaan dan buku-buku bacaan yang bervariasi. Masih banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang masih mengandalkan ketersediaan buku paket saja untuk kegiatan belajar di kelas. Padahal, ketersediaan buku-buku bacaan penunjang yang menarik dan bermutu akan sangat memotivasi siswa dalam memperluas pengetahuannya. Di beberapa sekolah yang telah memiliki fasilitas perpustakaan juga belum memiliki pelayanan yang baik. Koleksi buku perpustakaan masih didominasi oleh koleksi buku paket. Bahkan, fasilitas beberapa ruang perpustakaan masih terlihat sempit dan kurangnya ventilasi udara. Penataan buku tidak teratur dan pada dasarnya belum memberikan kenyamanan, sehingga kegiatan membaca dalam perpustakaan menjadi membosankan dan tidak menarik, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada siswa. Poin yang kedua yaitu situasi pembelajaran yang kurang memotivasi siswa untuk mempelajari buku-buku tertentu di luar buku-buku paket. Pembelajaran di kelas lebih sering masih berpusat pada guru atau sekedar kegiatan transfer ilmu di mana siswa hanya dijejali oleh informasi atau pengetahuan dari guru dan jarang diajak berdiskusi atau diberi permasalahan tentang materi yang dibahas untuk diselesaikan bersama, sehingga siswa tidak termotivasi untuk mencari informasi dari sumber yang lain dan tidak terlatih untuk menambah pengetahuan melalui membaca. Poin yang ketiga yaitu kurangnya model dari kalangan guru bagi siswa dalam hal membaca. Beberapa guru belum menjadikan membaca sebagai kebutuhan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan waktu luang di sekolah bagi staf dan para guru. Siswa lebih sering melihat gurunya main catur, merokok, ngobrol, bersenda gurau, dan sebagainya pada saat waktu luang. Sehingga inilah yang menimbulkan siswa tidak memiliki yang namanya tauladan dari guru dalam hal gemar membaca. Yang kedua, permasalahan di luar lingkungan sekolah terbagi menjadi 3. Yang pertama,
Meningkatnya penggunaan teknologi informasi elektronik terbagi menjadi dua. Yang pertama, berkembangnya teknologi informasi menggeser minat masyarakat terhadap aktivitas membaca buku. Gencarnya siaran televisi atau TV yang mampu menawarkan beragam tayangan menarik sangat mampu menyita perhatian banyak orang. Namun, hal ini tidak diiringi dengan gencarnya sajian yang semakin menarik dari media cetak atau buku. Apalagi aktivitas membaca lebih membutuhkan kemampuan konsentrasi dan keaksaraan atau kebahasaan daripada aktivitas menonton TV atau mendengarkan radio, sehingga menjadikan aktivitas membaca terkesan lebih berat atau sulit. Yang kedua, banyaknya keluarga yang belum menanamkan tradisi wajib membaca. Untuk membentuk anak-anak yang memiliki kemampuan gemar membaca, harus dimulai dari lingkungan terdekat anak, yaitu keluarga. Karena dalam keluargalah anak akan meniru apa yang telah menjadi kebiasaan anggota keluarganya, terutama orang tua. Tapi kenyataannya yang banyak terjadi, orang tua terutama ibu dari anak-anak Indonesia lebih suka menonton TV daripada membacakan buku untuk anak-anaknya di rumah. Mereka lebih sering membiarkan anak menonton TV daripada harus repot-repot melatih kebiasaan membaca, yang mungkin dapat dimulai dengan membacakan buku cerita, sehingga anak pun lebih akrab dengan TV daripada dengan buku. Demikian juga dengan perilaku orang tua yang lebih menyukai menonton TV, mengobrol, dan ngerumpi daripada membaca buku. Masih sangat sedikit orang tua yang mau menyempatkan diri membaca buku saat berada dalam rumah. Orang tua lebih sering menyuruh anaknya belajar atau membaca buku, tetapi anak tidak mendapatkan contoh nyata bagaimana orang tua juga belajar atau membaca buku. Yang kedua, berkembangnya teknologi jempol atau handphone internet menggeser minat manusia terhadap buku. Munculnya perangkat komunikasi bernama handphone yang menawarkan berbagai program yang mudah dan murah berkomunikasi menjadi salah satu penyebab rendahnya kemauan membaca seseorang. Karena orang lebih sering menghabiskan waktunya untuk mengirim SMS dan mengobrol lewat handphone daripada menghabiskan waktu untuk membaca. Walaupun isi komunikasi tersebut boleh dibilang kurang penting. Demikian juga dengan maraknya program komunikasi yang menggunakan internet seperti Twitter, Friendster, dan Facebook ternyata juga mampu mengalihkan perhatian sebagian besar orang dari kebutuhan membaca buku. Yang ketiga, keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap buku. Selain memang harga buku yang masih terbilang mahal, masyarakat juga belum bisa merasakan secara langsung keuntungan yang bisa didapat dari banyak membaca. Terbukti, belum ada sosialisasi kalau orang yang banyak membaca, hidupnya akan lebih baik dan uangnya banyak. Masyarakat menganggap buku bukan sebagai kebutuhan. Harga buku yang melebihi harga sembako dan manfaat membeli buku belum sebanding dengan manfaat dalam membeli sembako. Buku masih menjadi barang mewah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Godwin Toru. Baik, kemudian dampak kurangnya minat baca di masyarakat. Sangat memprihatinkan bila rendahnya minat baca ini terjadi pada generasi muda di tanah air kita ini. Hal ini karena di pundak mereka lah nanti beban berat untuk memajukan negara kita ini diletakkan. Tentu para penerus bangsa ini akan kesulitan bersaing dengan negara-negara lain bila kualitas SDM-nya tidak optimal karena keengganan dalam menambah ilmu pengetahuan melalui membaca. Inilah dampak bila tidak memiliki minat baca yang sangat merugikan, terutama bagi masyarakat. Yang pertama, yaitu banyak mengalami masalah dalam memahami, menguasai, meneruskan, serta menggunakan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Yang kedua, minimnya wawasan dan keilmuan yang terbatas akan mengkerdilkan pola pikir sehingga mereka akan mudah dipengaruhi oleh berbagai doktrin dan pemahaman negatif.
Yang ketiga, yaitu kurang membaca akan menyebabkan kreativitas seorang anak tidak berkembang. Seperti yang kita ketahui, bahwa pola pikir kreatif akan terwujud bila yang bersangkutan mengembangkan pola pikir serta mampu merespon lingkungan sekitar dengan cepat, dan hal ini bisa dilatih dengan kegiatan membaca. Ide-ide kreatif yang muncul tentu bisa membuat seseorang menjadi lebih produktif atau memberikan manfaat tidak hanya bagi diri sendiri, melainkan juga orang lain di sekitarnya. Yang keempat adalah dampak bila tidak memiliki minat baca. Berikutnya adalah tak mengetahui informasi teraktual sehingga mengalami kesulitan untuk meningkatkan kualitas diri. Yang kelima yaitu ketidaktahuan karena enggan menambah ilmu pengetahuan serta mengupdate diri dengan informasi terbaru akan menimbulkan ketidakpedulian. Lambat laun, hal ini akan membuat yang bersangkutan menutup diri dan sibuk dengan dunia sendiri serta abai dengan lingkungan sekitarnya. Yang keenam yaitu mereka yang tak berwawasan luas cenderung akan mengalami kesulitan pada kehidupan sosialnya karena tak dapat berkomunikasi dengan baik, karena input yang dimilikinya tidak sebanyak teman-teman di sekitarnya. Orang yang menyenangkan dalam pergaulan pada umumnya adalah mereka yang enak diajak berdiskusi karena memiliki pengetahuan yang luas atas berbagai topik. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, pada efek yang lebih besar atas keengganan untuk membaca pada generasi muda ini adalah kerugian negara yang kehilangan aset-aset penyumbang dalam kemajuan bangsa yang berkualitas dan mempunyai produktivitas yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Windy Apriantika Guru Karo. Saya akan melanjutkan materi mengenai upaya untuk menumbuhkan minat baca di masyarakat. Upaya untuk membangun kegemaran dan kemampuan membaca masyarakat di Indonesia pada umumnya dan siswa pada khususnya di antaranya 1. Meningkatkan layanan perpustakaan di sekolah dan lingkungan masyarakat. Penyediaan bahan bacaan yang variatif yang mendukung pembelajaran dan mendorong siswa menyukai buku. Beberapa siswa memiliki minat yang berbeda pada bentuk, cover tampilan, dan desain buku yang berbeda dari tampilan buku-buku paket pelajaran walaupun tema dan pembahasannya sama. Karena mungkin juga minat baca siswa tidak hanya pada materi yang tertuang dalam pembelajaran, tetapi juga pengetahuan lain yang belum tersaji dalam pembelajaran di kelas. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyediakan buku-buku bacaan yang variatif, menarik, dan bermutu, khususnya di tingkat SD sebagai penentu minat baca siswa dan tahap awal siswa memahami manfaat buku. Peningkatan kinerja kepegawaian perpustakaan. Pelayanan perpustakaan seperti kondisi ruang yang cukup, ventilasi, tidak sumpah atau gerah, bersih, luas, dan rapi dalam penataan indeks buku akan membantu pengunjung merasa nyaman dan bersemangat berkunjung ke perpustakaan. Fasilitas ketersediaan bahan bacaan memungkinkan tiap orang untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kepentingannya. Dari situlah tumbuh harapan bahwa masyarakat kita akan semakin mencintai bahan bacaan dan memiliki pengetahuan yang luas sehingga kemampuan berpikir kritis masyarakat akan semakin terasa. Untuk itu, selain perlu dikembangkan perpustakaan di sekolah, juga perlu dikembangkan perpustakaan berbasis masyarakat yang dikelola oleh masyarakat dengan anggaran swadaya masyarakat. Hal itu dapat dilakukan melalui dibangunnya perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah di tingkat provinsi, kecamatan, dan desa. Penyadaran pada masyarakat sekolah di luar sekolah untuk bahu-membahu dalam mengatasi keterbatasan sarana perpustakaan di wilayahnya dengan program donasi buku atau wakaf buku atau pendanaan sukarela dari donatur tertentu dan dari masyarakat yang lebih mampu untuk biaya operasional perpustakaan tersebut.
Perpustakaan juga sudah berbasis teknologi. Koleksi ilmu pengetahuan tidak hanya dalam bentuk buku dan kertas, tetapi tersedia dalam berbagai sarana teknologi seperti CD dan data online yang lebih mudah diakses. 2. Memperbaharui sistem pembelajaran di sekolah. Guru perlu memberikan tugas pembelajaran yang menantang dan menarik untuk siswa. Misalnya dalam proses kegiatan belajar, guru memberikan atau memunculkan masalah yang dapat didiskusikan bersama dengan siswa sehingga dapat mendorong siswa untuk menggali banyak informasi melalui aktivitas membaca. Sekolah juga perlu membuat program membaca setiap pekan melalui pendekatan bahasa seperti whole language, yaitu suatu pendekatan pengajaran bahasa secara utuh, di mana keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara diajarkan secara terpadu. Contoh kegiatan misalnya, program membaca senyap selama 15 menit dilakukan oleh semua warga sekolah, lalu membuat jurnal, ringkasan, atau hasil karya tentang isi atau bacaan yang telah dibaca. Yang selanjutnya dapat dipanjang dan dikontekskan dalam bentuk tulisan atau pidato presentasi sehingga siswa termotivasi dalam membacanya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Nabila Zahra Hasibuan dari kelas PGSDE. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Lindi, yaitu yang ketiga, membudayakan cinta baca mulai dari keluarga. Membudayakan cinta baca bisa dimulai dari keluarga dengan cara, yaitu yang pertama, menumbuhkan minat membaca anak sejak usia dini atau usia prasekolah. Keluarga bisa mengenalkan buku-buku bacaan yang menarik perhatian anak seperti buku cerita atau buku bergambar. Minat membaca pada anak dibangun mulai dari minat terhadap buku. Ketertarikan pada buku akan merangsang anak termotivasi memiliki kemampuan membaca dan membaca lebih banyak. Lalu, kita bisa membawa anak sesering mungkin ke pusat-pusat buku, seperti perpustakaan, toko buku, bursa buku atau book fair, dan lain-lain. Lalu, membantu anak merancang kegiatan bermain yang melibatkan buku, seperti bermain peran menjadi pelayan di toko buku, membuat clipping bergambar dari buku, majalah atau koran tentang suatu, misalnya buah-buahan, binatang, dan lain-lain. Lalu kita juga bisa memberikan wujud reward atas keberhasilan anak dengan hadiah buku. Cara yang kedua yaitu kita bisa menyediakan perpustakaan keluarga. Ketersediaan perpustakaan kecil keluarga akan membantu anggota keluarga terbiasa akrab dengan buku saat berada di rumah atau pada waktu-waktu berkumpul bersama anggota keluarga. Hal ini juga membantu anak mengenali dan menyukai buku sejak dini, walaupun buku tersebut sudah pernah dilihat atau dibacanya. Terkadang anak-anak tidak bosan untuk membaca ulang. Cara yang ketiga yaitu bisa menyediakan program wajib baca dalam keluarga. Orang tua perlu menetapkan jam wajib baca. Tiap anggota keluarga, yaitu orang tua, anak, dan semua orang yang tinggal di dalam rumah diminta untuk mematuhinya. Sebaiknya, orang tua menyisihkan waktu untuk membaca buku atau sekedar menemani anak-anaknya untuk membaca buku. Dengan begitu, anak-anak akan mendapatkan contoh langsung dari kedua orang tuanya. Sehingga anak-anak bisa menambah minat bacanya dengan melihat dari orang tuanya. Yang keempat, yaitu mengontrol penggunaan media elektronik seperti TV, video game, handphone, dan internet. Peran orang tua dan guru sangat dibutuhkan dalam upaya ini, di mana guru dan orang tua bekerja sama memberi pemahaman kepada siswa atau anak tentang dampak buruk penggunaan media elektronik yang tidak terkontrol dapat menyebabkan hilangnya waktu belajar dan menurunnya konsentrasi.
Yang kelima, memperbaiki kerjasama dengan penerbit dan percetakan buku dalam pengadaan buku murah dan berkualitas. Pemerintah perlu mengupayakan kerjasama dengan penerbit dan percetakan buku bacaan dalam menekan harga buku yang belum sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat. Hal ini mungkin dapat dilakukan dengan mengurangi atau bahkan membebaskan beban pajak dan biaya penerbitan atau percetakan, pemberian subsidi bagi penerbit buku sehingga harga buku dapat lebih terjangkau oleh masyarakat. Itu saja, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.